Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 135 sampai dengan 136. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia grafik perbandingan senilai. Marilah kita gambar grafik perbandingan senilai dengan menggunakan koordinat. Q. Kita dapat menggunakan tabel berikut ini untuk menjelaskan fungsi Y sama dengan 2X. Di sini sudah disediakan untuk nilai X-nya mulai dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nilai Y-nya sudah dihitung sekalian ya. Hasilnya adalah negatif 10, negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau nilai X ini memang diberikan secara random ya Dek ya. Jadi boleh memilih nilai X-nya itu mulai dari berapa saja sampai diakhiri berapa aja. Boleh. Tetapi untuk nilai Y-nya itu diperoleh dari menghitung. Menghitung ini nih. Fungsinya kan Y sama dengan 2X. Jadi nilai negatif 10 itu diperoleh dari, nih Kak Sari tunjukkan ya. Kalau X-nya sama dengan negatif 5, maka nih Y-nya sama dengan 2 kali X. Berarti sama dengan 2 kali X-nya kan negatif 5. Jadi X-nya itu diganti dengan negatif 5. 2 dikali negatif 5 adalah negatif 10. Tuh, jadi nilai Y yaitu negatif 10 itu dapat dari hitungan ini. Y sama dengan 2X. Ya, untuk nilai X-nya boleh mulainya itu enggak dari negatif 5, dari negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4 gitu boleh. Nah, pada buku ini dimulai dari negatif 5 diakhiri sampai angka 5, enggak masalah. Yang penting nilai Y-nya harus dihitung betul-betul. Oke ya, jadi ini negatif 10 benar. Nah sekarang coba kita hitung lagi. Untuk X-nya kalau diganti angka negatif 4. Berarti gini, X sama dengan negatif 4, maka Y-nya sama dengan 2X kan. Rumusnya selalu ini, Y sama dengan 2X. Berarti sama dengan 2 kali X-nya yaitu negatif 4. Nah 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Makanya di sini ditulis Y-nya negatif 8 ya dari hitungan. Terus misalnya kalau kita mau nyoba yang mana lagi nih, katakanlah yang ini ya, X-nya berarti diganti dengan 0. Apakah nanti benar Y-nya 0? Kita coba. X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2X sama dengan 2 kali 0. Nah, 2 kali 0 itu berapa? Ya 0 ya. Oke, berarti benar ya. X-nya 0, Y-nya ketemunya 0 di sini. Coba lagi, mau yang mana? Misalnya kita coba X-nya 3, bener nggak nanti Y-nya 6? Kita coba ya. Berarti X sama dengan 3, maka Y rumusnya adalah 2X, berarti sama dengan 2 kali 3, karena X-nya diganti angka 3. 2 kali 3 adalah 6, bener ya? Jadi kalau X-nya 3, Y-nya adalah 6. Nih, X-nya 3, Y-nya 6. Ini kan X ya. Nah, X-nya 3, Y-nya 6. Udah, ini semua kalian cek satu persatu nanti pasti benar ya. Nah, makanya ini sudah ketemu, X-nya sudah diberikan, Y-nya sudah dihitung. Perintah berikutnya, gunakanlah pasangan-pasangan nilai-nilai X dan Y pada tabel di atas sebagai absis dan ordinat. Misalnya, negatif 5, negatif 10, itu pasangan yang ini. X ini sebagai absis, Y ini sebagai ordinat. Kalau dipasangkan berarti absis, ordinat kayak gini. Negatif 5, negatif 10. Kalau yang ini nanti berarti negatif 4, negatif 8. Ya, yang di sini negatif 3, negatif 6 dan seterusnya. Terus ada contoh lagi ini 5, 10 itu berarti yang ini. Nah, ini nanti semuanya dipasang-pasangkan kemudian menjadi titik-titik. Nah, titik-titik tersebut disuruh digambar pada bidang koordinat sebelah sini. Kak Sari tunjukin ya. Ini dia bidang koordinatnya. Bidang koordinat itu terdiri dari sumbu yang mendatar ini. Sumbu yang mendatar itu sebagai sumbu X dan
Sumbu yang horizontal itu sebagai sumbu Y. Nah, di sini titik pusatnya adalah titik O. Ini 0,0 ya, Dek ya. Kemudian nanti kita letakkan titik-titik pada tabel tadi di bidang koordinat ini. Terus kita gambar titik-titik tersebut menjadi sebuah garis. Langsung aja kita kembali lagi lihat tabelnya dulu. Kita bikin tulisan titik seperti ini ya. Semuanya tapi harus ditulis. Ini dia. Ini kita salin dulu ya titik-titiknya, kemudian nanti biar mudah menggambarnya. Titik yang pertama adalah negatif 5, negatif 10. Nulisnya gini, titik dalam kurung negatif 5, negatif 10. Kemudian ada lagi titik berapa ini? Negatif 4, negatif 8. Kemudian ada lagi negatif 3, negatif 6. Semuanya ya, Dek ya, kita catat ya. Negatif 3, negatif 6. Kemudian ini negatif 2, negatif 4. Oke, lanjut negatif 1, negatif 2. Terus 0,0 juga. 1,2. 2,4. 3,6. 4,8 dan terakhir 5,10. Oke. Nah, kalau kita sudah punya titik-titiknya seperti ini, sekarang kita beralih pada bidang koordinat yang di sini tadi untuk kita letakkan ya. Kayak gini, Dek. Ini dia ya. Nah, Kak Sari ajarin cara meletakkan titik-titiknya ya. Yang pertama di sini, negatif 5, negatif 10. Yang depan ini selalu X, yang belakang ini selalu Y. Berarti X-nya adalah negatif 5, Y-nya adalah negatif 10. Kita lihat sumbu X itu yang mendatar di sini ya. Dari titik 0 ini ke kanan, ini adalah sumbu X yang bernilai positif. Jadi di sini positif 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau yang di sebelah kirinya 0, ini adalah sumbu negatif. Jadi ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, untuk sumbu Y yang vertikal ke atas bawah, ini juga gitu. Dari 0 ke atas, ini adalah yang bernilai positif ya. Jadi di sini positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang di bawahnya 0 ini yang bernilai negatif. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Nah, kalau udah dilengkapi seperti ini, kembali lagi kita mau meletakkan X-nya negatif 5, Y-nya negatif 10. Di mana itu? X negatif 5 itu adanya di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Nih, lihat, adanya di sebelah kiri. Berarti di sini X-nya ya, ini kan negatif 5, ada di sini. Kemudian dipadukan dengan Y-nya negatif 10. Y negatif 10 itu adanya di atas atau di bawah? Adanya di bawah. Tuh, lihat aja. Kita jalan ke bawah sini. Nah, ya, hop, berhenti di sini ya. Kenapa berhenti di sini? Karena ini udah lurusnya sama negatif 10. Jadi di sini, Dek. Inilah titik negatif 5, negatif 10. Oke ya, sudah. Nah, sekarang berikutnya untuk titik negatif 4, negatif 8. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya negatif 8. Kita letakkan. X negatif 4 itu adanya di kanan atau di kiri? Tentu saja adanya di kiri, di sini. Kemudian Y-nya, kita mau menuju Y. Y-nya adalah negatif 8. Negatif 8 itu kita bergeraknya ke atas atau ke bawah ya? Tentu saja ke bawah. Sini, terus tik 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 tik. Hop. Nah, di sini ini negatif 8 karena udah lurus tuh ya. Di sini negatif 8. Jadi inilah titik negatif 4, negatif 8. Lanjut,
Sekarang negatif 3, negatif 6. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 6. Oke. X negatif 3 itu ke kiri. Di sini berhenti ya. Karena ini negatif 3 kan. Kemudian Y-nya negatif 6 itu ke atas atau ke bawah ya? Kita sudah hafal. Kalau negatif itu berarti ke bawah. Di sini jalan tik 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 berhenti. Nah, berhentinya di sini. Kenapa kok berhentinya di sini bukan di atasnya atau di bawahnya? Karena disinilah yang lurus dengan angka negatif 6. Ini dia. Kita kasih negatif 3, negatif 6. Lagi berikutnya. Semuanya ya ini digambar ya. Negatif 2, negatif 4. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4. X-nya negatif 2 itu berjalan ke kiri. Hop, berhenti. Kemudian Y-nya negatif 4 itu berjalanlah ke bawah. Hop, berhenti di sini ya. Pokoknya lurus dengan angka negatif 4-nya ini. Kasih tulisan negatif 2, negatif 4. Terus mana lagi? Ini negatif 1, negatif 2. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2. X-nya negatif 1 itu berjalan ke kiri. Hop, berhenti. Kemudian Y-nya negatif 2 itu ke bawah. Di sini ya. Ini dia. Kasih titiknya yaitu negatif 1, negatif 2. Dah. Oke, lanjut lagi, masih ada beberapa. Sekarang 0,0, berarti X-nya 0, Y-nya juga 0. Kalau 0,0 itu letaknya pasti di sini deh. Ya, inilah titik 0,0. Oke, lanjut lagi. Sekarang 1,2, berarti X-nya 1 dan Y-nya 2. Siap. X1 itu bergeraknya ke kanan atau ke kiri ya? Tentu saja ke kanan. Berhenti di sini. Kemudian Y-nya 2. Y-nya 2 itu ke atas atau ke bawah ya? Adanya di atas. Di sini ya. Berarti disinilah titik 1,2. Lanjut lagi. 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 2 itu pokoknya bergeraknya dari titik 0 ini ya. X-nya 2 itu adanya di sebelah kanan. Kita bergerak ke kanan. Kemudian Y-nya 4 itu kita bergerak ke atas. Di sini. Hop, ini dia ya. Nah, berhenti di sini. Inilah titik 2,4. Lagi berikutnya 3,6. X-nya 3, Y-nya 6. Oke. X-nya 3 itu tentu saja ini kan. Di sini ya, karena ini angka 3. Kemudian Y-nya 6 itu bergerak ke atas. Di sini terus. Mana angka 6? Kalau di sini masih angka 5. Oh, berarti angka 6 di atasnya sini. Nah, ya. Mau dilengkapi dulu boleh. Ini 6, 7 ya. 8. Oke. Kemudian di sini 9, ini 10 ya. Nah, ini berarti 0 bergerak ke kanan ya, ketemu angka 3, terus bergerak ke atas ketemu angka 6. Disinilah titik 3,6. Lagi berikutnya titik 4,8. X-nya 4, Y-nya 8. X-nya 4 itu ke kanan. Hop, ini angka 4 kan. Terus Y-nya 8 itu ke atas. Di sini terus. Hop, ini dia ya. Titik inilah 4,8. Nah, satu lagi terakhir yaitu 5,10. X-nya 5, Y-nya 10. Oke, X-nya 5 itu bergerak ke kanan. Hop. Kemudian Y-nya 10 itu ke atas. Iya, di sini ya. Ini dia titik 5,10. Nah, kalau seluruh titiknya sudah kita letakkan pada bidang koordinat, ini namanya bidang koordinat ya, Dek ya. Sekarang waktunya kita ambil penggaris. Kemudian kita hubungkan semua titik-titiknya ini. Nanti akan terbentuk sebuah garis lurus ya. Gini aja. Nah, biasa aja kok. Oke, sudah. Kalau sudah dihubungkan seperti ini, terus di bagian atasnya kita kasih nama garisnya. Nama garisnya yaitu sesuai dengan fungsinya tadi. Y sama dengan 2X.
Sudah selesai. Seperti ini mengerjakan Q di halaman 135. Bisa ya? Nah, sekarang berarti Q-nya sudah selesai. Kita lanjut ke soal di bawahnya. Ada soal 4. Ini dia soal 4. Tentukan semua nilai X antara negatif 5 dan 5 dengan interval 0,5. Kemudian gambarlah titik-titik yang bersesuaian pada gambar di atas. Oke. Jika kita menggambar titik-titik semakin banyak, himpunan titik-titik tersebut akan membentuk apa? Nah, ini nanti kita jawab ya. Sebetulnya jawabannya ada di halaman 136. Nanti Kak Sari terangin. Yang jelas sekarang kita kerjakan dulu ya. Ini maksudnya gimana sih? Kita bikin nilai X-nya itu di antara negatif 5 sampai 5, tetapi sekarang intervalnya 0,5. Nih, maksudnya tuh kayak gini deh. Lihat dulu kembali ke tabel di atas. Kalau tabel pada Q di sini, ini kan nilai X-nya juga mulai dari negatif 5 sampai 5. Tetapi ini intervalnya 1. Kenapa tahu intervalnya 1? Karena dia loncatnya 1. Nih, dari 0 ke 1 itu kan loncat 1 ya, atau ditambah 1. 1 ke 2 itu juga loncat 1 ya. 2 ke 3 juga gitu kan. Ini ditambah 1, ditambah 1 semua. Mulai dari sini juga negatif 2 ke negatif, negatif 3 ke negatif 2 itu juga loncat 1 ya, ditambah 1. Nah, ini berarti intervalnya 1. Untuk soal 4, kita itu diminta menuliskan semua nilai X dengan interval 0,5. Jadi diganti intervalnya. Intervalnya adalah 0,5. Kalau gitu nanti gini, nih Kak Sari kasih penjelasan dulu terus nanti baru kita bikin tabelnya. Misalnya dari 0 sini, nanti dari 0 ini nggak langsung 1, melainkan setelah 0 ada 0,5. Nah gitu, nanti setelah 0,5 1, setelah 1 ya 1,5. Ini kan artinya ditambah 0,5 terus ya. Nah setelah 1,5 2, setelah 2 2,5, setelah 2,5 3, setelah 3 3,5, barulah 4, terus 4,5, 5 selesai. Otomatis nanti nilai Y yang di sini juga akan berubah ya, muncul nilai-nilai Y yang baru. Itu maksudnya soal 4. Jadi kita bikin ulang tabel seperti ini, tetapi untuk nilai X-nya ada tambahan. Di tengah-tengahnya ini, di antara negatif 5 dengan negatif 4 ini, ada negatif 4,5. Di sini nanti ada di antara negatif 4 dan negatif 3 ini ada negatif 3,5 dan seterusnya. Kak Sari buatkan di tabel yang terpisah ya, biar jelas. Ini dia. Oke, ini dia Kak Sari udah siapkan tabelnya ya. X-nya itu dimulai dari negatif 5 sampai berakhirnya di angka 5. Kemudian intervalnya harus setengah. Berarti ini dari negatif 5 jadi negatif 4,5, negatif 4, negatif 3,5, negatif 3, negatif 2,5, negatif 2, kemudian negatif 1,5, negatif 1, negatif 0,5. Lanjut 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, dan terakhir 5. Bikin persis seperti ini ya dek ya. Nah, sekarang kita mau mengisi nilai Y-nya. Caranya, ingat lagi, tadi fungsi yang digunakan adalah Y sama dengan 2X. Berarti berapapun nilai X-nya itu langsung aja kalikan 2. Gitu cara cepatnya ya, untuk menghitung nilai Y-nya. Misalnya yang ini dulu deh, dari yang sebelah sini biar gampang. Kalau X-nya 0, berarti ini kan diganti dengan 0 ya. Maka Y-nya adalah 2 kali 0. 2 kali 0 berapa? 2 kali 0 adalah 0. Tuh, kayak gitu. Biar bisa cepet ya. Lagi, yang ini dulu deh. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya berapa? Ya 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2.
Sengaja Kak Sari yang 0,5-nya nanti dulu aja. Yang kita isi yang di sini dulu, yang bulat dulu. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya ya 2 kali 2 ya. 2 kali 2 adalah 4. Kalau X-nya 3, berarti 2 kali 3, 6. Kalau X-nya 4, berarti 2 kali 4, 8. Kalau X-nya 5, berarti 2 kali 5, 10. Nah, sudah terisi nih yang bulat-bulat. Sekalian yang ini ya. Kalau X-nya negatif 1, berarti ya 2 kali negatif 1. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Kalau X-nya negatif 2, berarti 2 kali negatif 2, yaitu negatif 4. Bisa ya? X-nya negatif 3, berarti 2 kali negatif 3, yaitu negatif 6. Kalau X-nya negatif 4, berarti 2 kali negatif 4, yaitu negatif 8. Nah, sekarang kalau X-nya negatif 5, berarti 2 kali negatif 5, yaitu negatif 10. Oke, nah sekarang kita isi yang koma-koma ini. Yang dari sini dulu, 0,5 artinya adalah setengah. Ya, maka kalau X-nya setengah, Y-nya adalah 2 kali setengah. 2 kali setengah itu berapa, Dek? 1. Lagi, kalau X-nya 1,5. 1,5 itu artinya 1,5 ya. Maka Y-nya adalah 2 kali 1,5. 2 kali 1,5 adalah 3. Ya kan? Coba kita buktikan 2 dikali 1,5 kan Y-nya kayak gitu ya. Y sama dengan 2 kali X kan. 2X itu artinya 2 kali X. Kalau X-nya diganti dengan angka 1,5 berarti Y-nya sama dengan 2 kali 1,5. Sama dengan berapa sih? 2 kali 1,5 itu 3. Cara ngitungnya gimana Kak Sari? Gini aja. 1,5 kali 2. 5 kali 2 itu 10. Nyimpen 1. 1 kali 2 itu 2. Tambah 1, 3. Karena di sini ada koma, ini juga kita letakkan koma. Nah, 3,0 itu sama aja dengan 3. Makanya di sini angkanya 3. Paham ya? Ini untuk hitung-hitungan buat kalian yang masih belum terlalu paham dari mana sih angka 3 ini tadi. Oke, nanti berikutnya ini Kak Sari bantu ngitung juga deh ya. Tetapi ini di kertas buram aja ya Dek ya. Nanti setelah kita salin, kita hapus aja. Oke ya. Nah, sekarang lanjut. Kalau X-nya 2,5, berarti Y-nya berapa? Ya 2 dikali 2,5. Gini. 2 dikali 2,5 itu boleh dibalik 2,5 kali 2. 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Nah, karena ada komanya, ini juga kasih koma. Jadi jawabannya 5,0. 5,0 kita isi 5 aja. Lagi, kalau X-nya 3,5, berarti ya langsung 2 kali 3,5. Kita ngitungnya 3,5 kali 2. Udah ada yang tahu jawabannya? 7 nanti ya. Nih, 5 kali 2, 10. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Komanya ikutan. Tuh kan, 7,0 itu 7. Dan memang kalau kita lihat polanya nih, lihat ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, urut ya. Berarti yang sini berapa? Ya 9. Dan memang benar ya. Kalau X-nya 4,5, berarti ini kan tinggal 2 dikali 4,5. 2 dikali 4,5 itu ya 9. Nah, sekarang untuk yang bernilai negatif. Sama aja sebenarnya ya. Ini nanti tinggal kalau X-nya negatif 0,5 ya, berarti 2 kali negatif 0,5. Hasilnya adalah negatif 1. Ini nanti hasilnya adalah negatif 3. Tuh urut kok dek. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, terakhir negatif 10. Ya, urut. Udah ngisinya kayak gini. Nah, seperti janji Kak Sari tadi, ini kan coretan-coretan kita aja. Dihapus dulu ya, biar lembar jawaban kalian clean atau bersih gitu. Oke, sudah ya, sudah dihapus. Nah, inilah tabel untuk menjawab soal 4. Tadi kita disuruh membuat nilai X-nya mulai dari negatif 5 sampai 5 menggunakan interval 0,5, yaitu ini dia, semuanya loncat 0,5. Dan nilai Y-nya juga sudah kita hitung sekalian. Nah, sekarang kita lihat petunjuk berikutnya dari soal 4.
Berikutnya, ternyata setelah menentukan semua nilai X antara negatif 5 dan 5 dengan interval 0,5, kita disuruh kemudian gambarlah titik-titik yang bersesuaian pada gambar di atas. Jadi kita disuruh menggambar yang seperti ini tadi lagi deh. Oke, sebelum kita gambar, kita letakkan titik-titiknya dulu ya. Maksudnya kita tulis ulang titik-titik yang sudah kita peroleh tadi. Oh, sorry, ini bukan yang tadi ya, sebentar. Nah, yang ini nih. Oke, sip ya. Kita catat dulu titik-titiknya ya. Yang pertama ini negatif 5, negatif 10. Di sini aja nyatetnya. Kemudian negatif 4,5, negatif 9. Menulisnya tuh gini deh. Negatif 4,5 terus koma lagi ya, negatif 9. Kemudian negatif 4, negatif 8. Otomatis ini nanti titik-titiknya lebih banyak ya daripada soal pada Q tadi. Terus negatif 3,5, negatif 7. Gini. Oke. Berikutnya negatif 3, negatif 6. Jangan ada yang tertinggal ya. Lagi negatif 2,5, negatif 5. Negatif 2,5, negatif 5. Oke, sekarang kita geser ke bawahnya ya. Negatif 2, negatif 4. Negatif 1,5, negatif 3. Negatif 1, negatif 2. Kemudian negatif 0,5, negatif 1. Oke, 0,0, 1,2. Oh, ini belum ya, 0,5,1-nya tuh. Hampir aja kelupaan. Ini juga harus ditulis ya, pokoknya semuanya. Oke, setelah 0,0, terus 0,5,1, 0,5,1. Oke, bawahnya lagi 1,2, 1,5,3, 1,5 terus 0,3, 2,4, 2,5,5, 2,5 terus 0,5, 3,6, 3,5,7. Oke, bawahnya lagi aja 4,8, 4,5,9. Terakhir 5,10. Dah. Oke, siap ya. Semua titik ini kita letakkan pada bidang koordinat. Bidang koordinatnya Kak Sari udah bikin yang baru, jadi tidak bikin di buku paket ini ya. Kak Sari bikin yang baru seperti ini. Ini dia deh, Kak Sari bikin di buku kotak ya, buku berpetak. Nah, kalian juga harus punya yang kayak gini supaya memudahkan. Nah, bikinnya ini di sumbu yang mendatar, sumbu horizontal ini sebagai sumbu X. Di sini adalah titik 0, kemudian dari 0 ke kanan ini yang positif ya. Di sini nanti positif 1, 2, 3, 4, 5. Dari 0 ke kiri ini yang negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Tetapi karena kita tadi menggunakan interval 0,5, maka tengah-tengahnya ini harus dikasih juga. Tengah-tengah ini adalah 0,5, yang ini adalah 1,5 ya, 2,5, 3,5, terakhir ini 4,5. Paham ya? Sebelah sini juga sama. Ini adalah negatif 0,5, ini negatif 1,5, negatif 2,5, negatif 3,5, terakhir negatif 4,5. Oke, ini adalah sumbu yang mendatar atau sumbu X. Nah, sekarang untuk yang ke atas ke bawah ini sumbu Y. Untuk yang ke atas dulu ini yang bernilai positif ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita butuh sampai 10 deh. Ini 6, 7,
8, 9, 10. Tuh lihat, Kak Sari sampai bikin tambahan lagi karena memang nggak cukup ya kertasnya. Kertas merek ini, Kak Sari nggak sebut merek aja deh. Nah, kalau kalian bikinnya di kertas kosong terus di kotak-kotak sendiri ya nanti pastinya cukup. Nah, karena Kak Sari nggak cukup makanya ini offside sampai ke atas itu. Nggak apa-apa. Terus yang ke bawah ini dari 0 yang ke bawah ini adalah Y yang bernilai negatif. Jadi ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan di sini yang negatif 10. Nah, sekali lagi karena kita menggunakan interval 0,5, maka ini kita kasih di tengah-tengah antara 0 dan 1 ini adalah 0,5. Ini juga ya 1,5. Di sini 2,5, yang ini 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Lanjut, yang ini 7,5, 8,5, terakhir 9,5. Oke, ke bawah juga gitu, dilengkapi ya. Ini adalah negatif 0,5, negatif 1,5, negatif 2,5, negatif 3,5, negatif 4,5, negatif 5,5, negatif 6,5, lagi yang di sini negatif 7,5, yang ini negatif 8,5, dan di sini negatif 9,5. Oke, kalau sudah lengkap seperti ini, kita siap meletakkan titik-titik yang kita punya tadi. Ini dia titik-titik yang kita punya ya. Yang pertama kita letakkan negatif 5, negatif 10. Seperti tadi deh, yang depan itu selalu punyanya X, yang belakang selalu punyanya Y. Berarti X-nya negatif 5, Y-nya negatif 10. Di sini X-nya negatif 5 itu adanya di sebelah kirinya 0. Yang ini ya, negatif 5. Kemudian Y-nya negatif 10 itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya, geser. Nih ke bawah, terus sampai ketemu angka negatif 10. Mana tuh? Ini dia angka negatif 10-nya ya, di sini. Nah, karena ini lurusnya kan negatif 10 ya. Coba Kak Sari perkecil dulu tampilan videonya biar kalian bisa lihat lebih jelas. Nah, ini dia. Ini tadi X-nya negatif 5, terus ke bawah ketemu Y-nya negatif 10 ya. Nah, berarti inilah titik negatif 5, negatif 10. Kita kasih tanda. Dah, oke. Berikutnya, titik yang selanjutnya negatif 4,5. 9, berarti X-nya negatif 4,5, Y-nya adalah negatif 9. Nah, kita lihat X negatif 4,5 itu di mana? Di sini, Dek. Di sebelah kirinya 0 ini ya. Ini kan 0, nah di sebelah kirinya sini nih. Ini dia, negatif 4,5. Terus Y-nya negatif 9, kira-kira adanya di atas atau di bawah? Adanya di bawah ya. Jadi dari negatif 4,5 ini ke bawah aja. Ke bawah mana ya negatif 9? Ini dia di sini negatif 9. Tuh lihat. Naik dikit. Nah, ini ya negatif 4,5. Nah, ini kalau ke bawah terus akan ketemu negatif 9. Ini kan lurusannya ke sini. Tuh, negatif 9 tuh pas yang di garis ini, Dek. Nah, ya. Jadi inilah negatif 4,5, negatif 9. Kita tulis. Oke ya. Lagi titik berikutnya. Yang sabar memang kayak gini mengerjakannya. Yaitu X-nya negatif 4, Y-nya negatif 8. Kalau kamu bisa mengerjakan sendiri boleh loh ya. Videonya di pause aja, terus nanti tinggal dicocokin sama hasilnya Kak Sari. Boleh. Tapi kalau mau lebih berhati-hati ya disimak terus aja videonya ya. Tahap demi tahap, yang penting hasilnya bener. Yes. X-nya negatif 4 itu tentu saja tek di sini. Ini kan negatif 4. Y-nya negatif 8 itu tentu saja ke bawah. Mana ya? Ini di sini pasnya kan. Nih angka negatif 8 ya. Tuh ya. Di sini negatif 4, negatif 8.
Lagi titik berikutnya negatif 3,5, negatif 7. X-nya negatif 3,5, Y-nya negatif 7. Oke, X-nya negatif 3,5 itu yang ini, Dek. Ya, ini kan. Kemudian koma negatif 7 ya ke bawah aja. Tek 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 tek. Hop. Nah, di sini. Kan? Kalau ditarik garis tuh lurus sama negatif 7 ya. Oke, di tengah-tengah sini. Ini negatif 3,5, negatif 7. Lagi berikutnya titik negatif 3, negatif 6. Oke, X-nya negatif 3, Y-nya negatif 6. X-nya negatif 3 itu yang ini kan. Terus Y-nya negatif 6 itu di bawah sini. Hop, ini dia ya. Kan kalau ditarik garis tuh pas banget ya. Ini negatif 3, negatif 6. Berikutnya negatif 2,5, negatif 5. Ini X-nya, di sini Y-nya. Negatif 2,5 ini negatif 5-nya adanya di bawah di sini ya. Ini kan lurus tuh negatif 5. Ini kita kasih negatif 2,5, negatif 5. Dah. Lagi negatif 2, negatif 4. Oke, X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4. Ini X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4 itu ke bawah. Hop. Oke, ini dia. Kan tuh lurus ya. Negatif 2, negatif 4. Lanjut, ini udah makin terampil, udah bisa cepet ya. X-nya negatif 1,5, Y-nya negatif 3. X-nya negatif 1,5, Y-nya negatif 3. Hop, di sini. Kan? Negatif 1,5, negatif 3. Lagi, negatif 1, negatif 2. X-nya negatif 1, ini. Y-nya negatif 2 yang di sini. Nah, negatif 1, negatif 2. Satu lagi yang negatif-negatif ya. Nih, negatif 0,5, negatif 1. Ini sebagai X, ini sebagai Y. X-nya negatif 0,5 itu ini, Dek. Y-nya negatif 1 itu ke bawah sini. Hop. Nah, ini kan angka negatif 1 nih. Nah, di sini. Oke. Udah kita kasih tanda negatif 0,5, negatif 1. Nih, yang negatif-negatif udah semua nih ya. Sekarang 0,0. Kalau 0,0 sih jelas di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya mau ditarik garis duluan udah boleh loh. Nah, tapi kalau mau dilengkapi dulu untuk yang positif juga boleh. Mulai ya yang positif ya. Nih, 0,0 sudah. Sekarang 0,5,1. Berarti X-nya 0,5, Y-nya 1. X-nya 0,5 itu yang ini. Y-nya 1 itu ke atas atau ke bawah? Tentu saja ke atas nih. Hop, berhenti di sini. Inilah 0,5, 1. Lanjut, 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1 itu ini dia, kan angka 1. Y-nya 2 itu ke atas. Hop, berhenti di sini ya. Nih, lurusnya angka 2 kan? Nah, 1,2. Berikutnya 1,5,3. X-nya 1,5 itu ini dia, Y-nya 3 itu ke atas. Hop, di sini ya. Nih lurusnya. Jadi 1,5 ditarik ke atas terus lurus dengan angka 3. Ini 1,5 terus 3. Berikutnya lagi 2,4. Oke, X-nya 2. Hop, ini dia angka 2. Y-nya 4 itu ke atas. Hop, di sini ya. Ini 2,4. Lagi 2,5,5. 2,5 itu yang ini ya. Ini angkanya 2,5. Terus 0,5 itu ke atas sini. Nah, di sini. Oke. 2,5 terus 0,5. Lagi 3,6. Oke. X-nya 3 ya. Y-nya 6 itu ke atas terus. Hop, ini dia. Lurus dengan angka 6, kan? Nih, berarti ini titik 3,6. Lanjut. 3,5,7. 3,5 mana? Ini dia 3,5.
terus koma 7 itu ya ke atas, tek 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 tek, hop di sini ya. Nah, ini dia 3,5 terus koma 7. Lagi berikutnya 4,8. Oke. Ini 4-nya, hop, 8-nya ada di atas. Geser dikit biar kelihatan ya. Ini 4-nya, 8-nya ada di atas, hop di sini. Oke, ini ya 4,8. Lagi tinggal 2 nih. 4,5,9. Oke. 4,5-nya tentu saja ini, 9 itu ada di atas. Tek 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 tek, hop ini ya. Tuh angka 9-nya ya. Nih, kita kasih 4,5 terus koma 9. Terakhir banget 5,10. Siap. X-nya 5 itu yang ini, hop. Kemudian Y-nya 10 itu di atas tuh ya. Ke atas. Terus, hop di sini. Ini dia ya. Kelihatan kan? 5,10. Dah. Nah, terakhir tugas kita kasih tarik garis ya yang menghubungkan semua titik-titik ini dari atas sini sampai ke bawah tadi. Siap ya? Barengan aja. Ini punyanya Kak Sari. Kayak gini, Dek. Dilanjutkan sampai yang ke bawah, pokoknya semua titiknya. Oke, semuanya. Kalian bikin yang lebih rapi dari punya Kak Sari ya. Menurut Kak Sari ini juga udah rapi sih, udah lurus ya. Tuh, udah jadinya kayak gini. Dan terakhir harus dikasih rumus fungsinya, yaitu Y sama dengan 2X. Nah, gini. Ini sebenarnya sama persis dengan yang kita gambar di buku paket ini tadi. Sama persis. Tetapi bedanya kalau yang ini tadi intervalnya adalah 1 ya. Nah, sementara yang barusan ini tadi intervalnya adalah 0,5. Ada yang kecil-kecilnya ini nih. Tuh ya. Tapi intinya gambar garisnya sama persis. Sama persis. Oke? Dah. Berarti dengan ini soal 4 beres. Ya, soal 4 beres ya. Sudah semua nilai X antara negatif 5 dan 5 dengan interval 0,5 tadi kita sudah bikin berupa tabelnya yang kayak gini. Kemudian gambarlah titik-titik yang bersesuaian pada gambar di atas. Kita juga udah dong barusan kayak gini tadi. Ya, sampai ke bawah. Oke, sudah. Nah, sekarang ini, jika kita menggambar titik-titik semakin banyak, himpunan titik-titik tersebut akan membentuk apa? Ternyata akan membentuk sebuah garis lurus yang seperti ini, Dek. Ya, kalau titik-titiknya dibuat semakin banyak pun tetap membentuk sebuah garis lurus. Nah, penjelasannya ada di halaman 136. Kita baca bareng-bareng ya. Ini dia. India halaman 136 seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang sebelah kiri, jika kita tambah banyaknya titik-titik dengan koordinat merupakan pasangan X dan Y pada Y sama dengan 2X, maka kumpulan titik-titik akhirnya akan membentuk sebuah garis seperti yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan bawah. Garis ini disebut grafik fungsi Y sama dengan 2X. Nah, ini dia. Awalnya kan berupa titik-titik gini ya, Dek ya. Titik-titiknya diperbanyak, nantinya akan menjadi sebuah garis lurus seperti ini tadi. Ini persis seperti yang sudah kita jawab pada halaman 135. Jelas ya, Dek ya? Kayak gitu. Nah, sekarang karena soal 4 dan Q sudah selesai, Kak Sari bantu jawab. Nanti soal 5 di bawahnya, jadi di bawah ini ada soal 5, akan Kak Sari buatkan video pembahasannya di lain waktu ya. Karena ini aja sudah hampir 45 menit nih, lumayan lah kita udah belajar 45 menit ya. Oke, terakhir untuk gabung di grup nih di 081456109870 ya. Ini grupnya aktif loh ya, sudah sejak 2019 malahan Kak Sari. Nah, grupnya Kak Sari itu ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nomor yang dihubunginya sama ke nomor ini semua. Nanti langsung terhubung dengan Kak Sari ya. Terus kalau kamu ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Kalau
tanya jawabnya agak susah di kolom komentar karena terbatas, ya di sini aja, di grup kita ketemunya. Oke ya, kayak gitu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.